Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia. Malam kita masih membahas mengenai desakan pembatalan vaksinasi berbayar. Masih bersama kami juru bicara Menteri BUMN Arya Sinulinga, ada juga anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS, Neti Prasetyani. Saya ke Pak Arya lagi. Pak Arya, tadi pertanyaannya bagaimana memastikan tidak ada fraud dalam program vaksinasi berbayar ini? Karena ini juga jadi salah satu poin yang dikhawatirkan oleh pimpinan KPK. Ini kan kita udah punya satu data. Satu data ini sangat ketat gitu. Orang hanya bisa misalnya masukin data itu betul-betul pakai satu data itu. Jadi ngecek datanya nggak susah gitu ya. Karena memang salah satu langkah program yang bikin pemerintah kan untuk mendapatkan data yang valid kan lewat satu data ini. Dan dia nyambung ke BPJS. Kenapa nyambung ke BPJS? Karena ada namanya KIPI. KIPI itu kalau ada KIPI yang berbahaya maka ditanggung oleh pemerintah. Peraturannya begitu. Ditanggung oleh pemerintah, maka yang akan menanggungnya pakai BPJS. Makanya itu datanya masuk ke pikernya BPJS. Jadi semua punya gerbang-gerbang untuk ngeceknya gitu. Nggak bisa dibelokkan gitu untuk ininya gitu, untuk aneh-aneh. Tapi itu satu. Yang kedua sebenarnya, ini adalah komplemen gitu ya. Komplemen untuk herd immunity tadi. Ini komplemennya dia gitu. Komplemen artinya yang utama kan tetap adalah vaksin gratis. Jadi toh kita kan tahu sekarang nih, saya kan di KPCPEN juga. Kemarin kami launching data lokasi vaksin ada di mana aja yang bisa dan tahu di mana titik-titiknya gitu ya. Itu semua bisa diketahui. Jadi itu orang bisa dapat vaksin gratis sangat gampang. Hanya kayak seperti hari inilah gitu. Hari ini seperti terjadi. Itu Jepang itu memulangkan warga Jepang ke Jepang, itu dubesnya bilangnya, karena nggak bisa vaksin di Indonesia. Karena vaksin gratis kita bukan untuk mereka. Maka mau nggak mau harus ada alternatif lain untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi WNA kita itu ada sekitar ekspatriat itu ada 100.000 lebih gitu ya, ekspatriat kita. Dan itu mau nggak mau kan harus dikasih dilayani juga. Dan nggak mungkin pakai vaksin berbayar gitu, yang ditanggung oleh APBN gitu. Jadi saya rasa ini adalah terobosan-terobosan kita untuk orang-orang yang memang ingin mendapatkan vaksin secara individu gitu. Oke. Tapi sama sekali nggak mengganggu. Karena apa? Saya mau beritahu juga. Saat ini vaksin yang sudah tersebar di masyarakat itu sekitar 70 juta lebih. 73 juta yang udah tersebar. Yang baru dipakai itu 51 juta. Berarti ada sekitar 20 jutaan lebih yang masih belum dipakai di masyarakat. Stok kita di Bio Farma itu masih ada sekitar 60 juta lagi vaksin. Sementara dalam beberapa hari ke depan kita akan datang lagi vaksin itu akan ada gelombang 22, 23, 24 akan datang lagi vaksinnya datang. Jadi pemenuhan vaksin gratis oleh pemerintah itu sangat terpenuhi. Sangat terpenuhi. Jadi masyarakat kalau mau gratis sangat bisa terpenuhi nantinya. Sangat terpenuhi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tadi misalnya vaksin kita kurang, itu boleh. Nah, problem kita kenapa nggak cepat? Sebenarnya bukan soal vaksinnya, tapi soal nakesnya. Nakes kita kan memang terbatas. Ya, karena kan kalau vaksin kan bukan diminum, disuntik kan mau nggak mau pakai nakes gitu. Nah, nakesnya ini yang terbatas sebenarnya, bukan vaksinnya. Nakesnya yang terbatas bukan vaksinnya, tapi salah satu tujuan vaksin berbayar ini untuk mengakomodir mereka para WNA. Kalau Bu Neti tanggapannya? Nah, justru itu poinnya Mbak Livi ya. Kalau tadi Pak Arya katakan untuk mengakomodasi beberapa kelompok, salah satunya WNA, ini kan persoalannya pada kalau menurut saya tata kelola komunikasinya aja ya. Karena dari awal kan sejak rapat-rapat pertama, kalau boleh saya ceritakan, rapat tentang vaksin di Komisi 9 itu sejak 31 Agustus 2020. Lanjut bulan November, kemudian ada skema vaksin program dan vaksin mandiri, kita kritisi, sampai akhirnya saya ingat betul itu tanggal 16 Desember ya Pak Arya, Presiden menyampaikan bahwa
vaksin untuk rakyat seluruhnya gratis. Seperti itu. Jadi ketika kemudian dipahami bahwa situasi kita itu situasi pandemi, kegawat daruratan, kemudian pemerintah menyediakan vaksin gratis, ya tiba-tiba ada isu tentang vaksin gotong royong individu berbayar, ini tentu mengagetkan. Kenapa? Karena kalau di Komisi 9 saja kita punya pengetahuan sampai pada vaksin gotong royong yang akan dilakukan oleh badan usaha ya, yang dikonsolidasi atau dikoordinasi oleh Kadin, ya, oleh Apindo dalam rangka memberikan kesempatan pada karyawan dan pekerjanya mendapatkan perlindungan supaya tercegah dari pandemi sehingga ya ekonomi nggak terpuruk banget lah gitu ya, apalagi sektor esensial, sektor kritikal, tentu kita sepakat begitu. Nah itu juga dengan beberapa catatan kita minta supaya dipastikan tidak ada pemotongan, semuanya gratis untuk karyawan dan pekerja. Itu sampai situ tuh Mbak Livi. Jadi vaksin gotong royong yang memang akan dilakukan oleh badan usaha. Nah tiba-tiba ada isu itu menurut saya ya lagi-lagi persoalannya komunikasi. Kalau tadi kan Pak Arya bilang kan ada WNA nih gitu. Ya kan kita nggak tersampaikan itu gitu ya. Jadi masyarakat akhirnya terbelah gitu antara yang setuju bahwa ini strategi percepatan dengan diksi cari untung gitu. Diksi negara jangan berbisnis dengan rakyat, kan itu ya sesuatu yang nggak bisa dihindari ya, apalagi dengan kemajuan ya, informasi saat ini. Jadi antara percepatan untuk menuju herd immunity dan juga tudingan cari untung itu ada dua hal yang nanti harus dijawab Pak Arya. Tapi juga ini harus jadi informasi buat masyarakat. Nggak cuma Indonesia yang juga punya vaksin berbayar. India, Singapura, Taiwan itu juga menerapkan vaksin berbayar buat warganya. Tapi kalau di India itu kan harganya dibatasi pemerintah. Kalau di Singapura itu kan pihak swasta boleh memungut biaya admin, tapi vaksinnya gratis. Nah, kalau di Indonesia ini kan ketemu di angka sekitar 700.000 sekian ya Pak. Kalau di total atau sekitar 879.000 lah. Ini kalau dilihat dari tiap Vaskes yang nanti akan melayani vaksin ini, vaksin gotong royong Pak Arya, bagaimana memastikan nggak ada yang cari untung kalau yang tadi Bu Neti bilang? Kan gini, harganya kan ditetapkan oleh BPKP dan LPJK. Dan Kemenkes yang menghitung biaya itu, harga itu kemarin BPKP sama LPJK. Kemudian yang menetapkan harganya itu Kemenkes. 800 sekian itu dengan ini loh, dengan biaya nakes loh. Vaksinatornya gitu. Vaksinatornya itu. Jadi ada yang namanya itu dua vaksin. Jadi sebenarnya totalnya 800 itu bersama dengan nakes tadi itu, penyuntikan tadi. Oke. Jadi itu pun ditetapkan oleh pemerintah, nggak boleh BUMN yang menetapkan itu. Tapi artinya harga itu akan menjadi harga standar ketika masuk ke rumah sakit atau masuk ke klinik seperti Kimia Farma, harganya akan tetap di angka 879.000, tidak ada yang lebih dari itu? Sampai hari ini, kemarin itu diputuskan bahwa yang menyelenggarakan hanya Kimia Farma. Oke. Klinik Kimia Farma, nggak boleh yang lain. Dan harganya segitu, wajib. Artinya harganya sudah dipatok pemerintah. Satu kita itu ya Kimia Farma, maka harganya kan nggak akan aneh-aneh. Gampang kontrolnya, Kimia Farma kan BUMN juga. Semua bisa kontrol, BPK bisa mengecek harganya, semua bisa ngecek harganya. Karena punya pemerintah gitu, negara. BUMN. Artinya menjawab tudingan tadi kalau misalnya masyarakat bilang, pemerintahnya cari untung, nggak gitu ya Pak Arya ya? Ya enggak lah. Dan satu hal apa? Yang saya katakan, yang gratis ada. Oke, yang gratis ada. Yang berbayar ini memang fokusnya tadi kalau kata Pak Arya itu ke WNA, begitu ya? Bahkan sekarang, lihat tuh, di Jakarta, gubernurnya udah bikin mobil tuh, rumah untuk gratis tuh. Oke. Untuk vaksinasi gratis, karena di puskesmas udah mereka bikin, sekarang mereka ambil bola langsung ke rumah-rumah. Tadi saya lihat di launching itu, penyuntikan sampai ke rumah-rumah. Oke, tapi intinya vaksin gratis itu masih tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat, begitu ya? Iya. Terima kasih. Harusnya begitu. Oke,
Terima kasih telah bergabung bersama kami juru bicara Menteri BUMN Arya Sinulinga, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS Ibu Neti Prasetyani. Terima kasih. Sehat-sehat terus Pak Arya, Bu Neti. Aduh. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Polda Metro Jaya